Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Khairun Aryama Muktiwibowo, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang kisah inspiratif dari cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Siapakah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Dan apa keistimewaan keduanya? Mereka adalah cucu dari Rasulullah SAW, anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra. Dan dalam sebuah riwayat dari hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah menyebut Hasan dan Husain sebagai ahli surga. Disebutkan bahwa Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penghuni surga. Salah satu sifat yang dapat diteladani dari kedua tokoh tersebut adalah bagaimana sifat berani, pengorbanan, dan tawakal serta tekad dan kesabaran yang kuat yang mereka alami sepanjang hidupnya. Sayyidina Husain mungkin menjadi salah satu anggota keluarga Rasulullah yang mengalami peristiwa yang paling dahsyat di antara seluruh keluarga Rasulullah, di mana kakeknya wafat, ibunya Sayyidah Fatimah wafat, ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga wafat dibunuh, serta kakaknya Sayyidina Hasan wafat diracun. Dan sementara itu Sayyidina Husain dibunuh dan syahid menahan rasa haus bersama pasukannya di padang pasir Karbala. Ia dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah dan kepalanya digorok dan ditombak. Peristiwa yang sangat menyedihkan dalam sejarah agama Islam. Dan peristiwa wafatnya Sayyidina Husain diingat juga sebagai hari di tanggal 10 Muharram. Sedangkan kakaknya Sayyidina Hasan dikenal sebagai seorang yang berhati mulia, yang sabar, dan seorang sahabat bernama Umair bin Ishaq bersaksi bahwa Sayyidina Hasan adalah seorang yang selalu bertutur kata baik dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Tarikh Khulafa bahwa suatu waktu Gubernur Marwan mengirimkan seseorang untuk mengirim pesan kepada Sayyidina Hasan. Isinya adalah untuk menghina Hasan dan ayahnya Ali. Hasan dan Ali dicela sebagai seekor kedelai, dan umpatan tersebut tidak dibalas oleh Sayyidina Hasan. Justru ia berkata kepada pemberi pesan tersebut bahwa pergi dan kembali kepadanya, katakan aku tidak akan membalas ucapannya dan tidak akan mencaci makinya karena perkataanmu ini. Namun ingatlah perjumpaan kita di hadapan Allah. Jika kamu benar, Allah akan membalas kejujuranmu. Namun jika kamu bohong, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Sungguh suatu sifat atau akhlak yang sangat mulia dari cucu Nabi Muhammad ini, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, di mana sampai ke akhir hayatnya, saat ia menahan rasa sakit karena racun yang dikonsumsinya, saudaranya Husain bin Ali
memaksa Hasan untuk memberitahu siapa orang yang tega untuk meracuni Sayyidina Hasan. Ia menjawab, Sayyidina Hasan berbicara kepada Sayyidina Husain, Allah lebih dahsyat balasannya jika benar dugaanku bahwa aku diracun. Jika tidak, demi Allah jangan sampai ada orang yang terbunuh karena diriku. Hingga akhir hayatnya Sayyidina Hasan masih menjadi pribadi yang mulia dan menunjukkan akhlak mulia yang dicontohkan, yang merupakan cerminan dari kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Dari kedua cerita tersebut, dari dua tokoh yang sudah kita ketahui bersama tersebut, kita dapat mempelajari tentang bagaimana kita dapat mencontoh akhlak dari orang-orang sekitar Rasulullah SAW, di mana belas kasih yang dimiliki oleh Rasulullah dapat kita lihat dalam pribadi keluarganya, terutama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan bisa kita lihat juga dalam kisah-kisah lain oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Rasulullah harus bisa mencontoh perilaku Rasulullah dan juga melihat bagaimana orang-orang terdekatnya, para keluarganya, para sahabatnya memiliki akhlak yang mulia juga. Demikian sekilas kisah kebaikan hati dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW, dalam catatan sejarah peradaban Islam, menggambarkan bagaimana kedermawanan, akhlak mulia, belas kasih yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu sendiri yang akan terus relevan sepanjang zaman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.